Pemirsa, penganiayaan terhadap seorang anak dan juga wanita oleh pria viral di media sosial. Diduga anak dan wanita itu dianiaya oleh ayah maupun suami dari korban. Jangan kasar. Wah, jangan kasar. Pemukulan ke anak ya. Pemukulan ke anak, pemukulan ke anak. Jagat media sosial dihebohkan oleh sebuah video viral penganiayaan yang menimpa seorang anak laki-laki yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Diketahui peristiwa penganiayaan terjadi di apartemen pelaku di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Dari penelusuran awak media, diketahui pelaku juga pernah melakukan penganiayaan terhadap istrinya sendiri. Alhasil, 2 laporan terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilayangkan pada korban, baik anak maupun istrinya. Kasih Humas Polres Jakarta Selatan membenarkan jika laporan terkait kasus dugaan penganiayaan telah dilaporkan korbannya dan saat ini kasus sudah naik ke proses penyidikan. Terlapor sudah diperiksa dari mulai dari yang melaporkan, kemudian saksi, kemudian yang melihat dan mendengar. Untuk terlapor sendiri itu suami dari pelapor atau gimana? Atau ayah dari korban seperti apa, Bu? Ya, diduga demikian. Ayah dari korban begitu ya, Bu? Betul. Diduga ya. Bu, untuk kasusnya sendiri saat ini masih proses lidik atau sudah naik sidik, Bu? Setelah kita gelar perkara, kasus yang dilaporkan atau sudah viral sudah menjadi penyidikan. Naik dalam status penyidikan gitu, Bu? Iya, betul. Berarti belum lama ini tidak lama ini akan ada penetapan tersangka? Iya, kita tunggu saja. Video terkait penganiayaan tersebut juga diunggah oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, di mana dalam video tersebut sang ibu dan anak berharap polisi segera mengambil tindakan untuk menghukum pelaku. Polisi terus memburu penculik Malika, bocah 6 tahun yang diculik manusia gerobak di Gunung Sahari, Jakarta. Salah satu upaya yakni bekerjasama dengan Disduk Capil untuk menyamakan ciri-ciri sketsa wajah pelaku. Tragedi penculikan Malika, bocah perempuan berusia 6 tahun yang terjadi di Gunung Sahari, Jakarta Pusat 7 Desember lalu belum menemukan titik terang. Polisi masih belum menemukan identitas pelaku karena terkendala jarak CCTV yang terlalu jauh. Untuk itu, Polres Metro Jakarta Pusat bekerja sama dengan Disduk Capil untuk mempermudah pencarian. Inilah yang masih kami cari. Identifikasi ciri-ciri orang, karena kan kalau dilihat dari CCTV itu sangat jauh. Kemudian untuk pengemudi bajai sudah kita temukan. Menurut pengakuan terakhir diturunkan setelah dari TKP tempat membeli ayam itu, diturunkan di dekat pos, di dekat stasiun kota. Ibu kandung Malika, Oni, juga menyebarkan foto anaknya dengan menempelkan di dinding dan tiang listrik di sudut ibu kota. Oni meminta agar warga segera memberitahu dirinya atau polisi jika melihat putri kecilnya. Kembali, sang ibu tak mampu membendung tangis saat mengingat wajah putri tercintanya. Bapak polisi, saya mohon dipercepat gerakannya agar ditemukan pelakunya. Pulangkan anak saya dengan selamat, Bapak. Saya nggak tahu nasib dia itu di mana, bahkan apa enggak tidurnya di mana. Sebelumnya doa bersama digelar Senin malam di kediaman rumah orang tua Malika di Jalan Gunung Sahari 7A, Kemayoran, Jakarta Pusat demi meminta petunjuk dan kemudahan kepada Sang Pencipta. Ayah Malika, Tunggal, berharap polisi dapat segera meringkus pelaku dan membawa pulang Malika dalam kondisi selamat. Detik-detik penculikan Malika, bocah perempuan berusia 6 tahun dengan bajai ini terekam CCTV rumah warga. Pelaku teridentifikasi memiliki 2 nama panggilan berbeda, yakni Yudi alias Herman. Pelaku berprofesi sebagai pengumpul barang bekas, diketahui biasa nongkrong di warung kopi yang dijaga ibu korban. Sehingga orang tua korban tak pernah menaruh curiga saat pelaku mengajak korban untuk membelikan makanan.
Hendak pulang usai lembur, seorang wartawan media cetak nasional jadi korban pembegalan di kawasan flyover Karet Sudirman Tanah Abang, Jakarta. 8 pelaku yang berboncengan 4 sepeda motor merampas motor korban setelah menikam paha korban dengan senjata tajam. Di antara rekan kerjanya, wartawan media cetak nasional mendatangi Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta untuk melapor. Pembegalan terjadi saat korban hendak pulang usai bersantai di warung angkringan di kawasan Bendungan Hilir dini hari tadi. Tiba-tiba saat melintas dengan kecepatan sedang di jalan flyover Karet Sudirman, korban dipepet gerombolan pengendara motor berjumlah 8 orang. Mau pulang ke arah kosan, tiba-tiba dia merasa ada yang mengikuti. Ada sekitar 4 motor, isinya satu motor itu 2 orang, jadi total 8 orang yang mengikuti dia. Tiba-tiba salah satu dari 4 motor ini memepet dari sebelah kanan dan menarik kunci motor yang sedang berjalan. Nah, sementara dari sisi kiri. Pemirsa, setelah 2 hari dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, siswi kelas 6 sekolah dasar yang hanyut terbawa ombak di Pantai Sri Dano Nagari Talua, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, ditemukan. Namun naas korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jasad anak perempuan berusia 12 tahun ini ditemukan tim SAR gabungan mengambang sejauh 2,5 km dari lokasi korban tenggelam. Korban sebelumnya terbawa arus ombak di Pantai Sri Dano, Nagari Talua, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Korban terbawa arus saat bermain di pantai bersama temannya sekitar 2 hari yang lalu. Jasad korban ditemukan sekitar pukul 10:30 Selasa siang. Isak tangis keluarga tidak tertahan saat jenazah korban tiba di rumah duka. Korban atas nama Adek Naira, perempuan 12 tahun, ditemukan oleh SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia sejauh 2,05 km dari pantai Batu Mandi ke arah selatan. Saat ini korban dalam proses evakuasi oleh SAR gabungan dan atas perintah keluarga, korban dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Sementara 2 orang teman korban yang ikut bermain di pantai berhasil diselamatkan warga. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Malang, Jawa Timur. Miris pembunuhan dilakukan pelaku di hadapan anak korban yang masih berusia 5 tahun. Nasib tragis dialami seorang ibu muda yang ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Desa Lebak Harjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan luka parah di bagian leher akibat sabetan senjata tajam. Diduga korban dibunuh tetangganya sesama wanita. Korban dibunuh di depan anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun. Sementara pelaku membawa anaknya yang berusia 2 tahun saat datang ke rumah korban untuk membunuh. Peristiwa ini diketahui warga setelah anak korban berteriak minta tolong keluar rumah. Diduga pembunuhan oleh salah satu orang tetangganya, dan kemudian dari pihak polisian sudah mendatangi ke TKP berawal dari laporan dari masyarakat. Laporan dari masyarakat itu pun juga berawal dari laporan dari anak korban, yaitu inisial D yang masih kecil, ya. Dan perempuan ini sudah ditemukan tergeletak di rumahnya dengan bersimbah darah, dan kemudian dari tim Inafis Polres Malang sudah mendatangi ke TKP untuk melakukan olah TKP. Hingga kini polisi terus menyelidiki dan mengejar pelaku yang melarikan diri. Sementara jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang untuk diotopsi. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Harjani, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan menemukan warga yang tertimbun longsor di Sumedang, Jawa Barat. Korban
ditemukan dalam keadaan tewas. Tim SAR gabungan bersama TNI Polri berhasil menemukan warga yang tertimbun longsor di Desa Sinulang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, Selasa pagi. Korban bernama Aceh, 60 tahun, ditemukan dalam keadaan tewas. Korban kemudian dibawa ke rumahnya yang tak jauh dari lokasi longsor. Tangis keluarga pun pecah saat jenazah korban tiba di rumah duka. Menurut keluarga, sebelum meninggal, korban pamit untuk membersihkan saluran air dan kandang kambing peliharaan bersama istrinya. Beruntung, istri korban berhasil selamat. Dengan saat ini sudah diberlakukan ditemukannya, kami dari tim SAR menyerahkan ke Pak Kades bahwasanya ini warganya mohon dirawat selayaknya. Pemirsa, Jenderal Andika Perkasa serahkan jabatan Panglima TNI kepada pejabat baru Laksamana Yudo Margono. Informasi selengkapnya di iNews Malam sesaat lagi.